lah. Pada pekan kemarin kan kamera saya nggak bisa nyala ya, nggak bisa on cam. Suara saya kedengeran nggak? Sorry, mic-nya taruh di atas. Suara saya terdengar kah? Iya Pak, terdengar. Dari awal tadi kedengeran ya? Oke, jadi saya mau cerita sedikit, semoga ini tidak terjadi di kelas kamu ya. Pada pekan kemarin mic saya, laptop saya kan tidak bisa on cam ya. Jadi ketika saya mengajar di salah satu kelas, karena saya tidak on cam ya, jadi semuanya off cam, semuanya ikut tidak on cam gitu. Padahal di saya tetap on cam sebenarnya, cuma laptopnya yang bermasalah. Kameranya tetap nyala gitu, tapi ternyata kan nggak tampil di depan kamu gitu ya. Jadi saya sama sekali tidak punya keinginan untuk off cam gitu. Tapi akibatnya apa? Semuanya tidak off cam, tidak on cam ya, semuanya off cam. Karena saya merasa saya tidak on cam, ya sudah saya maklumi ya. Mungkin bapaknya aja nggak on cam gitu ya. Padahal saya bukannya nggak on cam ya, tapi memang bermasalah. Setelah saya maklumi itu pun ya, semuanya tidak on cam, saya tidak bisa melihat kamu gitu kan. Kemudian kan biasa ya, ketika saya menjelaskan itu saya bertanya tentang sudah jelas, paham, ada yang bertanya gitu ya. Nah itu berkali-kali saya tanya itu, ya sekali saya maklumi, 2 kali saya maklumi, 3 kali saya maklumi. Setelah 3 kali saya maklumi, ya ternyata tetap aja tidak ada satupun anak dari kelas itu yang semuanya off cam tidak menjawab. Jadi bayangkan kalau kamu posisinya di saya, kira-kira enak nggak mengajar, ya nggak ada yang on cam, kemudian bertanya tidak dijawab gitu. Kira-kira saya mengajar kepada siapa tuh kalau kayak gitu? Gitu kan sama aja saya kayak ngomong ke tembok gitu kan. Ini yang pertama adalah etika, ya yang kedua nyakitin gitu loh. Nyakitinnya karena kamu deh kalau misalnya dalam posisi saya seperti itu, kebayang nggak gitu kan? Seperti apa rasanya mengajar, nggak ada yang dilihat, nggak ada yang menjawab, seperti ngomong sendiri ya. Ya buat apa saya ngajar gitu? Kalau emang begitu ceritanya gitu ya. Jadi saya marah ya. Bagi saya itu saya sudah maklumi ya, karena saya nggak on cam kemudian mereka ikut nggak on cam, tapi kemudian ketika saya bertanya pun berkali-kali tidak ada satupun yang menjawab gitu ya. Mudah-mudahan sih ini tidak terjadi di kelas kamu lah ya. Itu sekedar berbagi pengalaman ya, supaya nanti kamu merasakan, misalnya kamu nanti entah ada kesempatan apa kamu bicara di depan publik secara Zoom meeting seperti ini, kemudian tidak ada yang on cam, kemudian tidak disauti gitu ya. Nah, kamu akan merasakan apa yang saya rasakan kemarin gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya tentang tugas. Siapa yang sudah berhasil dimuat? Adakah? Jawab. Halo. Bentar. Iya Pak. Ada nggak yang berhasil dimuat? Yang sudah berhasil dimuat di media tugas yang kemarin itu? Waktu kamu tinggal 1 pekan lagi loh. Ada? Nah ini kok sama nih, gak ada yang menjawab. Takut. Apa kendalanya? Apa masalahnya? Sampai kamu belum berhasil dimuat. Sudah dikirim kah? Sudah Pak. Sudah berapa tulisan yang dikirim?
Kalau saya pribadi masih satu sih Pak. Kenapa satu? Mungkin karena fokus. karena gini ya, sebaiknya gitu ya minimal dua. Karena artinya kalau media yang pertama nggak muat, kamu masih punya backup ya. Tapi dua tulisan pada dua media ya. Jangan dua tulisan pada satu media, karena kalau satu media kemudian ternyata tulisan kamu tidak lolos, maka kemungkinan besar tulisan kedua kamu itu tidak dilihat gitu ya. Paham ya? Yang kedua, media sekarang itu jarang banget memberikan kabar bahwa tulisan kamu tidak dimuat gitu. Meskipun sudah tidak lolos seleksi, tapi nggak ada informasi kepada kita yang si pengirim bahwa tulisan itu dimuat atau tidak gitu ya. Sehingga kalau saya sih ya itu memberikan batas waktu. Artinya saya ke diri saya memberikan batas waktu. Kalau media itu harian, maka saya berikan waktu 3 hari. Artinya kalau 3 hari tidak dimuat gitu ya, maka saya punya hak untuk mengirimkan tulisan itu ke media lain gitu ya, setelah lewat 3 hari. Kalau medianya mingguan, maka setelah lewat 3 minggu ya. Nah kalau medianya bulanan, ya berarti sudah lewat 3 bulan. Jadi artinya kalau memang ternyata tulisan kita itu akhirnya dimuat setelah kita kirimkan ke media lain, itu salah dia. Karena dari dia tidak ada info gitu ya. Cuma untuk amannya ya itu paling enggak kamu kirimkan, kamu kasih batas waktu 1 pekan lah untuk media harian ya, supaya karena kan sekarang Iya emang. banyaklah orang yang ngirim ya, sehingga mungkin Kayak rubrik kamu gitu nunggu deh. antrian gitu ya. Jadi kalau 1 pekan tidak dimuat, kamu punya hak Di untuk dan pojokan tidak kalau nggak salah. dipersalahkan kalau kamu mengirimkan tulisan sama ke media lain gitu ya. Ya, Pak. Ya. Kalau misalkan kejadiannya kayak gitu ya Pak, kita udah ngirim tapi udah seminggu belum ada balasan atau respon. Nah itu kita perlu kan Pak buat ngirim email lagi yang isinya itu penarikan naskah atau nggak perlu Pak? Artinya kita menarik naskah kita supaya kita bisa ngirim ke media lain. Secara etika cara kamu bagus banget Mika ya, kamu mengirimkan email untuk menarik naskah, bagus banget. Atau kamu mengirimkan email untuk menanyakan apakah sudah dimuat atau tidak gitu ya, bagus gitu. Tapi sebenarnya dengan kita berikan waktu selama 1 pekan itu sudah menjadi hak kita untuk mengirimkan ke media lain, dan kita tidak dipersalahkan gitu karena sudah cukup ada waktu gitu ya. Karena secara apa ya, email kita itu pun gitu ya, kalau untuk media besar sih mungkin ada orang yang khusus yang menerima, membaca dan membalas kalau media masyarakat. Tapi kalau media yang masih baru-baru ya, yang kekurangan orang gitu ya, dia nggak punya orang tuh, sehingga kemungkinan email kita dibacanya pun perlu waktu berhari-hari gitu ya. Jadi kalau memang Mita mau kirim gitu ya, Mita kasih waktu lagi untuk emailnya dibalas kan gitu ya, prinsipnya itu. Tapi secara etika bagus banget gitu ya, kita masih menanyakan ulang gitu. Iya sudah. Gitu ya Mit, ada lagi yang bertanya? Itu kenapa muka aku gitu? Nggak tahu kamu. Ih, padahal di sini gerah. Di kelas sebelah Ini kemarin orang-orang juga diem di kamu ya. juga ada yang bertanya, Pak, gimana cara kita menganalisis media untuk yang kita tuju untuk dikirim? Siapa yang bisa jawab di sini? Pertanyaannya apa? Sudah punya kiat untuk menganalisis media yang akan dikirim? Maksudnya mempelajari. Iya, mempelajari media yang akan dikirim supaya. Suaranya dari kamu sih. Ada yang sudah mempraktekkan itu? Kalau saya sih membaca berita yang diterbitkannya aja Pak.
Oke, dari ya. bahasa yang digunakan. Bahasa ini mempelajari berita tulisan ya, jangan dibilang berita karena kan kamu feature gitu. Oh iya, Apa hubungannya dengan berita? Jadi tulisan ya, belajar tulisan yang dimuat. Kemudian apa lagi tadi, Mit? Apalagi tadi kamu bilang bahasa ya? iya, gaya penulisannya, Pak. Oke, gaya penulisan. Ada lagi? Ya. Yang paling penting yang perlu kamu tambahkan adalah dari semua rubrik yang ada pada media yang ingin kamu tuju itu, kira-kira yang kamu minati itu rubrik yang mana? Nah, rubrik yang kamu minati, rubrik yang kamu pilih itulah yang kamu pelajari lebih mendalam. Jadi nggak semua rubrik harus kamu pelajari, gitu ya. Rubrik yang kamu minati saja. Itu yang pertama. Kemudian yang dipelajari apa? Yang tadi Mita bilang ya, tulisan pernah dimuat, kemudian gaya penulisan ya, supaya kita lebih mendekati nanti tulisan kita seperti itu. Kemudian yang perlu dipelajari juga kira-kira apa sih rubrik yang tidak saya terima, kan gitu ya, kan saya sebut jurnalisme warga. Nah, kira-kira pada media itu nama rubriknya apa ya? Itu kalau perlu kamu pelajari supaya kamu tidak terjebak mengirimkan pada rubrik yang tidak saya nilai gitu ya. Atau yang lebih mudah lagi ya, kamu pilih rubrik yang umum yang sifatnya misalnya ya tentang perjalanan atau wisata gitu ya, rubrik kesehatan, rubrik pokoknya yang ada judul bidangnya gitu. Itu akan lebih mungkin ya tidak menjadi rubrik jurnalisme warga karena di judul rubriknya ada bidangnya gitu loh ya, kesehatan kah, pariwisata kah, kemudian misalnya apalagi gitu ya. Nah kemudian kamu gak usah kirim rubrik-rubrik yang sifatnya berita seperti rubrik nasional ya, rubrik apalagi ya, kriminal gitu ya. Karena kalau yang sifatnya berita, kemungkinan feature masuk ke situ kecil gitu ya. Jadi kamu pilih rubrik-rubrik yang sifatnya memang lebih ke feature seperti apa? Ya tadi misalnya kesehatan, wisata, pendidikan gitu ya. Nah, rubrik-rubrik yang itu yang kemungkinan feature lebih dapat diterima gitu atau tersebut. Kemudian kira-kira supaya kamu berpeluang lebih besar, maka cari rubrik yang memang diminati orang gitu ya. Pariwisata itu adalah salah satu rubrik yang diminati orang. Kenapa? Karena kebanyakan kita memang punya basic insting gitu ya untuk jalan-jalan ya, untuk pengen datang ke satu tempat gitu kan, sehingga rubrik pariwisata itu pasti diminati banyak orang. Kemudian rubrik apa lagi? Rubrik kesehatan, karena semua orang ingin sehat, semua orang ingin tahu soal kesehatan misalnya. Kemudian rubrik apa lagi gitu ya, pendidikan misalnya. Nah artinya rubrik-rubrik yang diminati banyak orang itu akan membuat tulisan kamu lebih berpeluang untuk masuk dan dibaca orang ketimbang rubrik-rubrik lainnya ya. Jadi kira-kira itu tipsnya ya supaya kamu bisa dimuat gitu dan bisa segera dimuat bahkan gitu ya. Karena waktu kamu tinggal 1 pekan lagi. Oke, ada yang mau bertanya hal lainnya? Mau bertanya untuk minggu depan, Pak. Kan minggu depan kita kuliahnya insya Allah offline. Ya. Nah, itu kan kita diminta untuk membawa printan dari tulisan kita. Iya. Nah, misalkan kita berhasil mengirimkan 3 tulisan, berarti ketiga-tiga feature itu kita print, Pak. Atau salah satu aja yang menurut kita terbaik. Tiga-tiganya aja nggak apa-apa. Tiga-tiganya, Pak. Terus yang itu, Pak, yang dikirim ke e-learning. Kan itu berupa tulisan asli kita sama link dari media yang menerbitkan kalau misalkan. Nah,
itu kita menuliskan ininya juga nggak Pak? Misalkan media ini itu redaksinya ini, badan hukumnya ini, susunan redaksinya ini, Iya, apa anjir. nggak perlu Pak? Kalau kamu sempat, saya sangat berterima kasih, gitu ya. Kenapa? Karena artinya saya nggak usah ngebuka lagi link dari kontak us dan about us dari media yang kamu dimuat, gitu ya. Tapi kalau kamu nggak sempat pun nggak apa-apa, karena saya akan buka linknya. Saya langsung akan kan link itu sebaiknya langsung menuju pada artikel kamu, pada tulisan kamu, gitu ya. Nah, setelah saya lihat ada tulisan kamu, ada nama kamu, sebelum saya baca, saya akan cek dulu tuh. Saya akan cek dulu about us-nya dan kontak us-nya, gitu. Apakah media itu abal-abal atau tidak, media itu punya susunan redaksi yang lengkap atau tidak, media itu punya grup sebagai bagian dari grup atau tidak, media itu punya badan hukum atau tidak, media itu punya alamat kantor yang jelas atau tidak. Gitu. Setelah itu semua oke, baru saya baca tulisan kamu, gitu ya. Tentunya setelah saya lihat rubrik yang kamu di tempat kamu dimuat, gitu. Jadi memang untuk satu tulisan yang dimuat pun saya cukup butuh waktu, gitu loh. Karena yang saya lihat banyak dan saya harus baca juga tulisan kamu dengan detail, ya. Tapi don't worry, saya sudah terbiasa melakukan ini karena tugasnya sudah bertahun-tahun saya lakukan. Ya bahkan ketika pertama-tama saya berikan tugas itu, saya minta 4 tulisan, ya. Jadi satu orang dari kamu itu mengirimkan 4 tulisan pada 4 kesempatan, gitu ya. Jadi 4, cuma memang ternyata saya keteteran, gitu ya, sehingga akhirnya saya kurangi, gitu. Tapi sekarang ini ya don't worry juga, saya akan berikan kamu 2 kesempatan. Setelah kesempatan yang sekarang ini sampai besok, ya sampai minggu besok, pekan besok, nanti saya buka lagi 1 kesempatan lagi. Meskipun tiap kesempatan itu kamu boleh, atau kalau memang kamu mampu untuk mengirimkan lebih dari 1 tulisan, itu lebih bagus, ya. Tapi yang kesempatan yang saya buka cuma 2 kali, gitu. Kalau waktu pertama dulu saya buka sampai 4 kali kesempatannya, tapi saya keteteran, gitu ya, koreksinya, karena selalu saya ngajar 4 kelas, gitu ya. Berarti kan minimal 100 orangan, sekitar jumlahnya itu 100 orang. Tapi kalau dikali 4 tulisan itu sudah 400, gitu. Nah, waktu koreksinya yang saya keteter, karena saya juga menjadi pembimbing tugas akhir, dan itu wajib, gitu ya. Tugas akhir mahasiswa bimbingan saya itu jumlahnya ada 31 ya, gitu, untuk materi dan untuk teknis. Jadi ya lumayan lah waktu yang tersita. Jadi gitu ya Mita, kalau memang sempat silahkan, dan saya berterima kasih. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Iya Pak. Oh Oke, iya, satu lagi Pak. Ya silakan. Kalau misalkan kita mengirimkan tulisan kita satu media yang sama, tapi media tersebut menerbitkan 2 atau 3 tulisan kita, itu nggak apa-apa Pak? Maksudnya gimana? Kamu mengirimkan 2 tulisan di gimana? Tulisan kita diterbitkan di satu media, tapi misalkan 2 tulisan ataupun 3 tulisan. Nggak apa-apa. Yang penting kan dimuat. Ya, dan memenuhi kriteria yang sudah saya sampaikan kemarin, gitu ya. Baik Pak, Oke. terima kasih Pak. Yuk, ada lagi yang lain? Siapa yang tunjuk tangan atau melambaikan tangan yang belum mengirimkan sama sekali? Ada di kelas ini? Nggak ada ya? Yang melambaikan tangan nggak ada ya? Berarti semuanya kamu sudah kirim ya? Hah? Kenapa, Dit? Saya niatnya ini Pak, pengen bikin 4 tulisan dulu, jadi dikumpul dulu tulisannya baru dikirim gitu. Jangan Dita, itu ngabisin waktu, buang-buang waktu, karena persoalannya adalah kamu kan mereka kan juga butuh waktu ya, buat seleksi, buat antri, gitu loh. Jadi kalau ngendap di kamu kan
akibatnya waktu yang buat mereka semakin sedikit. Sementara kan saya memberikan batas waktu untuk kamu, gitu loh. Ya, jadi ketika jadi tulisan langsung kirim, gitu ya. Karena waktu kamu cuma 2 pekan dan medianya pun butuh waktu untuk seleksi, untuk antri, gitu loh. Oke, Dit, langsung kirim ya. Iya, Bapak. Langsung saya kirim hari ini. Makasih banyak, Iya. Pak. Yuk, ada lagi yang lain? Feature tips gitu boleh Udah. nggak sih? Nah, terus Emang bisa olah kalau rasa? memang Ya, sudah, Melan kenapa? Melan, mana Melan? Saya beritanya ada yang satu udah dimuat ke media, terus ada lagi itu kan saya waktu itu ngechat Bapak ya terkait dengan kesehatan. Waktu itu saya pengen ngangkat hepatitis kan Pak. Terus waktu itu udah saya Nah, balas kan ya? itu iya udah Bapak balas juga, terus saya juga saya kan tadinya pengen ada 2 berita tuh yang pengen Radar Banten. Saya datangi tuh ke Radar Bantennya karena saya hubungi nggak ada balasannya Pak. Terus ya udah saya datangi ke kantornya ke Serang kemarin. Dia bilang gini Pak, katanya kalau kamu mau nulis di Radar Banten itu harus bayar katanya. Kalau sepertinya di media cetak, iya Bayar. iya Pak, Saya bayar baru dengar. katanya. Kalau kamu di media cetak itu satu beritanya 1 juta. Nah, sedangkan kalau sepertinya di media online itu 500.000 itu di Radar Banten. Nah, beda lagi dengan hepatitis Pak. Kalau yang hepatitis itu Melan udah menghubungi kan beberapa dosen kesehatan karena kan teman-teman Melan belum jadi yang di kesehatannya, baru menjadi Kenapa sih dia mahasiswa. lihat banget? Nah, Melan minta tolong buat ke mereka tuh Melan bisa masuk ke dosennya gitu biar mewawancarai dosen kesehatannya gitu kan karena mereka masih pendidikan. Nah, udah beberapa kampus, berapa ya Pak? 5 kampus mungkin Pak yang Melan hubungi, dosennya nggak menerima untuk Melan wawancara Pak. Iya, karena kamu bilang untuk dimuat ya, untuk dikirim ke media gitu. Iya. Halo Melan, dengar suara saya kah? Wifi-nya kayaknya. Kayaknya nge-lag Melan. Itu no greenhouse. Enggak Pak, belum saya bilang saya minta izin untuk wawancara terkait hepatitis. Di sekitaran yang area TV itu. Depan pintu Latifah banget. Oh, Belum saya bilang Terus kirim kan ke media. Nah, menolaknya itu alasannya ada yang kayak maaf ya Melan, dosen aku yang ini nggak bisa. Udah mereka ngubungin juga ya, Pak. saya jawab dulu. Yang pertama, saya kaget setengah mati kalau kirim ke media tulisan itu harus bayar. Ya, abaikan. Ya, abaikan karena tidak ada media yang minta bayaran. Saya khawatir dia bukan wartawan, gitu ya. Atau kalaupun coba nanti saya coba tanya ke teman-teman ya, betul nggak sih Radar itu minta bayaran gitu? Kalau emang betul itu kacau banget itu bisa dicabut siupnya dari PWI ya, dari Dewan Pers ya. Saya punya banyak teman di Dewan Pers, jadi saya akan tanya ke mereka. Iya gitu, Pak, ya. Tapi dia juga ngasih kontak itu. Harusnya kan kalau sepertinya berita kalau kita mau jadi kontributor kayak kemarin tuh saya ke media itu, saya langsung ke email medianya. Nah si Mbak ini itu ngasihnya email dia. Iya, pokoknya karena waktu itu saya nanya ke resepsionis kemarin, langsung ke ya, kantornya pokoknya ketemu resepsionis. Pokoknya abaikan ya, tidak ada media yang meminta bayaran untuk tulisan yang akan dikirimkan. Jadi kalau itu terjadi, entah itu karena ketidaktahuan si resepsionis atau itu malah dia sengaja menipu ya, atau memang begitu aturan di Radar, maka saya akan tanya ke teman-teman di Dewan Pers gitu ya. Kalau kejadian itu maka Radar bisa kena ini, padahal Radar itu kan bagian dari Kompas. Jawa Pos ya. Itu kecil kemungkinan itu karena memang tidak ada aturan dan dia akan bisa kena sanksi lah dari Dewan Pers kalau memang betul itu ya. Jadi abaikan, kalau ada yang minta kayak gitu, udah kamu abaikan aja, kamu gak usah kirim ke media itu, masih banyak media lain. Itu satu ya. Yang kedua adalah nggak usah terlalu ideal Melan ya. Artinya gini, kalau kamu memang nggak
bisa nggak dapat dosen, ya kan masih ada alternatif lain. Ada dokter, ya kan? Kenapa harus dosen? Ya cari aja dokter yang praktek, ya misalnya, atau dokter-dokter yang kamu kenal gitu. Ke Nah puskesmas kamu bisa. ngobrol aja, nggak usah resmi, kamu tanya. Tapi setelah kamu dapatkan data, kamu bilang, Pak, Bu, gitu. Setelah kamu resmi dapatkan data nih, setelah kamu jadi tulisan, hasil obrolan tadi, saya akan coba jadikan tulisan dan kirim ke media ya, minta izin. Itu harus, ya minta izin itu harus. Artinya bahwa dia tahu omongan dia akan